Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini pastinya bakal membahas Donghua yang cukup lama, yaitu Bing Houmochu atau Magic Saver or NS ya. Karena memang bingung untuk mencari Donghua yang belum dibahas seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya guys. Di awal series diceritakan ada banyak elemen sihir di dunia. Lalu kita pun diperlihatkan dengan MC kita, yaitu Nian Bing. Terlihat di luar kota Dutian di Kekaisaran Huarong. Ia pun sedang bertarung dengan Raja Naga Bumi, yaitu Papa Lukas. Kemudian Nian Bing mengeluarkan semua senjata dewanya. Ia juga mengeluarkan sihir api dan esnya, yang adalah dari sumber yang sama. Lalu kita dialihkan 10 tahun yang lalu di Pagoda Dewa Es. Terlihat di aula utama, terlihatlah ibu Nian Bing yang akan melakukan pewarisan. Sementara itu ayah Nian Bing yang bernama Rong Tian berusaha keras untuk mencegah pewarisan tersebut. Lalu ibu Nian Bing yang bernama Bing Ling memegang batu Dewa Es yang membuatnya cukup kesakitan. Setelah berhasil masuk ke aula utama, Rong Tian mencoba untuk menyelamatkan istrinya. Tapi mereka dihalangi oleh Bing Lo dan para pasukannya. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka semua. Rong Tian juga menyelamatkan Nian Bing yang terdesak oleh pasukan Bing Lo. Hingga pada akhirnya Nian Bing pun terkena serangan oleh Bing Lo. Akhirnya Bing Ling yang melihat anaknya terluka, ia pun memberontak dan menyerang Bing Lo. Kemudian ia juga membuat domain es di sana untuk menyerang, dibantu oleh suaminya Rong Tian, yaitu dengan tangan kiri Dewa Api. Tidak lama setelah hal tersebut muncullah guru ibu Nian Bing yang adalah Bing Ji. Ia adalah pendeta Dewa Es. Dengan kekuatannya ia pun berhasil menyerang dengan tombak dewa. Setelah itu, Bing Ling meminta kepada gurunya agar mengampuni suami dan anaknya. Namun karena Bing Ling telah mengkhianati Pagoda Es, gurunya pun akan membukukan semuanya. Pada akhirnya, Bing Ling mengorbankan dirinya, lalu mengirim suami dan anaknya untuk melarikan diri. Sementara itu, terlihat ayah Nian Bing, ia pun membuat portal, lalu melemparkan anaknya ke sana dan mengatakan agar Nian Bing terus hidup. Lalu ia pun menghajar semua prajurit yang mengejarnya. Sementara itu Bing Lo dan bawahannya menahan serangan dari Rong Tian yang meledakkan dirinya. Kembali kepada Nian Bing, ia pun ada di dekat sungai. Ia pun dikejar oleh salah satu bawahan Bing Lo yang bernama Bing Jian. Nian Bing mencoba untuk melawan, namun itu percuma saja karena ia masih bocil. Tidak lama Bing Jian pun dihentikan oleh Bing Lo. Bing Lo meminta Nian Bing serahkan batu Dewi Es, tapi pastinya Nian Bing tidak akan menyerahkannya. Justru ia mengancam akan membuang ini ke sungai. Kemudian ia pun langsung meloncat ke dalam sungai. Di dalam air, Nian Bing bertekad ia harus tetap hidup. Ia juga melihat bayangan ayahnya yang mengatakan bahwa Nian Bing harus tetap hidup. Lantas Nian Bing pun mencoba untuk naik ke atas sungai. Kembali kepada Bing Lo dan para bawahannya, mereka bingung mengapa Nian Bing bisa mengeluarkan dua sihir sekaligus. Akhirnya Bing Lo menyatakan misi ini gagal dan ialah yang akan bertanggung jawab. Sementara itu di hutan Persik ada seseorang lelaki tua yang bernama Zaji, yaitu Dewa Koki Iblis. Dia pun berhasil menangkap ikan dengan jaringnya, yang ternyata itu adalah Nian Bing. Setelah Nian Bing sadar di rumah Zaji, ia pun mencium bau yang sangat enak. Ternyata itu adalah Zaji yang membawa makanan untuk dirinya. Nian Bing berterima kasih karena Zaji telah menyelamatkan dirinya.
Ketika itu Nian Bing berbohong bahwa ia tidak ingat apapun setelah jatuh ke dalam air, karena ia takut Zazi memberitahukan hal ini kepada Pagoda Es. 1 bulan kemudian, Nian Bing dengan kesal meninju sebuah pohon, sembari mengingat apa yang ia alami sebelumnya ketika orang tuanya dihabisi oleh Pagoda Es. Dengan tidak sengaja, ia pun mengeluarkan sihir api dan es secara berurutan. Ternyata batu Dewi Es memperkuat tubuhnya. Tidak lama Nian Bing mengejar seseorang yang adalah seorang gadis kecil. Dia pun sembari menyerangnya dengan sihir es. Ia juga heran mengapa gadis kecil bisa berada di sini karena hutan persik ini sangat beracun. Namun pada akhirnya Nian Bing dikalahkan dengan mudahnya oleh gadis tersebut. Ia pun kesal bagaimana ia akan membalas dendam ke Pagoda Es, sedangkan dia kalah dengan gadis kecil itu. Setelah pulang ke rumah Zazi membawa kayu bakar, kakek Zazi mengajaknya untuk makan malam. Ketika makan malam, Zazi berterima kasih karena Nian Bing mau membantu pekerjaan rumahnya di sini. Begitu mendengar bahwa ada orang lain yang memasuki hutan bunga persik, Zazi tidak percaya. Mungkin obat penawar yang ia berikan pada Nian Bing tidak lagi efektif, sehingga menimbulkan halusinasi. Nian Bing bertanya-tanya siapa gadis itu dan memegang cadar yang ditinggalkan oleh gadis tersebut. Akhirnya Nian Bing mengatakan sebenarnya ia tidak kehilangan ingatannya. Ia pun mengarang cerita bahwa ia sebenarnya dikejar-kejar bandit, dan akhirnya orang tuanya pun dihabisi oleh bandit itu. Zazi mengatakan ia tahu bagaimana cara menghibur Nian Bing. Ia pun akan membuat makanan yang enak yang dibuat dengan pisau dewa. Setelah di dapur, Zazi menjelaskan makanan juga bisa memancing panca indera. Dia juga menjelaskan tentang Dewa Koki Iblis yang melakukan perjalanan untuk belajar dari semua koki terkenal sampai menjadi pemimpin dari 5 koki dewa dan menjadi ketua dari 5 dewa koki. Dan koki itu adalah dirinya. Dia ada di pengasingan untuk melupakan masa lalunya. Kemudian setelah mencicipinya, Zazi menyuruh Nian Bing rasakan dengan hatinya. Nian Bing menjelaskan bahwa rasanya sangat luar biasa. Secara tidak sadar, Nian Bing mengeluarkan energi sihir apinya yang membuat Zazi terkejut. Ternyata Nian Bing adalah seorang penyihir. Kakek Zazi terlihat senang dikarenakan Nian Bing adalah seorang penyihir yang ia tunggu selama ini. Namun Nian Bing justru menjadi ketakutan dan kabur dari sana. Setelah cukup berpikir, Nian Bing pun akan menemui Zazi. Setelah bertemu, ternyata Zazi ingin menjadikan Nian Bing sebagai penerusnya, yaitu menggunakan sihir untuk memasak. Namun Nian Bing tidak berminat, ia hanya ingin menjadi penyihir terkuat. Tapi Zazi tahu Nian Bing ingin membalaskan dendam orang tuanya, tapi alangkah lebih baiknya jika melupakan itu dan belajar memasak darinya. Lalu ia pun menunjukkan sesuatu pada Nian Bing, yaitu alat yang bisa menghapus ingatan, yaitu seperti gulungan. Nian Bing mengerti ia harus menjadi lebih kuat untuk membalas dendam. Hingga akhirnya ia pun tidak ingin melupakan ingatannya. Ia pun meminta waktu untuk memikirkan apakah ia akan belajar memasak. Setelah hal itu, Nian Bing merasakan hidangan yang ia cicipi. Tadi itu membuat elemen sihirnya semakin pekat dan memunculkan elemen sihir sebanyak 7 macam. Ia menduga dengan kombinasi memasak dan sihir akan membawa peningkatan baginya. Kemudian di keesokan harinya, Nian Bing akhirnya bersedia menjadi murid Zazi karena dengan memasak ia bisa memahami sihir. Lalu gurunya pun ingin tahu kemampuan sihir dari Nian Bing. Setelah Nian Bing menunjukkannya, gurunya tahu bahwa Nian Bing sangat berbakat. Ditambah lagi gurunya sangat senang mengetahui bahwa Nian Bing memiliki elemen ganda, yaitu api dan es. Gurunya juga tidak masalah walaupun tidak bisa menggunakannya secara bersamaan. Setelah hal itu gurunya menunjukkan cara memasak. Terlebih memasak juga butuh tahapan seperti halnya kultivasi. Nian Bing juga harus menguasai 3 keterampilan memasak,
yaitu pisau bumbu dan pengaturan suhu. Ditambah dengan pengalaman masak, bisa menjadikan koki yang hebat. 就是最好的示范，更是强烈。瓶颈是最重视火候的，用火魔法加热。 Kemudian Nian Bing diajari gurunya cara mengendalikan suhu untuk memasak. Lalu secara bergantian Nian Bing menggunakan sihir es dan apinya untuk menyeimbangkan suhu. Namun karena terlalu sering bergantian menggunakan sihir es dan api, terlihatlah es dan api di lautan jiwa Nian Bing saling berbenturan, yang pada akhirnya membuat Nian Bing pingsan. 念兵，新神力无法驾驭体验术。 Di dalam lautan jiwanya, Nian Bing merasakan kedua batu es dan apinya, menyebabkan sihirnya meningkat. Akhirnya Nian Bing pun menekan elemen gandanya. Setelah terbangun, ia pun merasakan ada seseorang di rumah ini. Ternyata itu adalah gadis kecil bernama Feng Nu yang diam-diam masuk ke dalam rumah. Nian Bing pun langsung menyerangnya. Lalu ketika di luar, terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Nian Bing mengira bahwa Feng Nu adalah orang yang dikirim oleh pagoda es untuk membunuhnya. Terjadi kembali pertarungan di antara mereka berdua. 派来的吧，我什么也不。味道。 Tapi setelah menjelaskan bahwa Feng Nu kemari hanya untuk mengambil cadarnya dan dia bukan dari pagoda es, Nian Bing pun langsung mengembalikan cadar Feng Nu. Namun sebagai kompensasi, Feng Nu ingin sup ikan tadi yang dibuat oleh Nian Bing dan gurunya, hingga pada akhirnya Nian Bing pun membawakan sup ikan tersebut. Feng Nu langsung memakannya dengan sangat lahap dikarenakan itu enak sekali dan baru pertama kali makan seenak ini. 知识补偿，果然不简单。你的鱼缸，那你可要永远记得哦。 Mereka berdua pun saling bercerita kehidupan masing-masing. Ditambah lagi Feng Nu berpergian dan berkultivasi dengan orang-orang di 5 kerajaan. Terlebih seruling kecil ini bisa memanggil orang-orangnya. Dan Nian Bing pun iseng meniup suling tersebut, yang membuat Feng Nu harus segera pergi. Nona Feng Nu juga mengatakan kita pasti akan bertemu kembali. Setelah hal itu, di pagi harinya Nian Bing meminta untuk memasak masakan sihir lagi. 它叫什么名字呢？ 那我走了。咱们还是从基本功练。 师傅， Terlihat di lautan jiwa Nian Bing, ia pun bertanya-tanya mengapa pengendalian sihirnya berantakan. Ia pun memproyeksikan Nona Feng Nu yang sangat mahir menggunakan Daoqi juga bisa memanipulasi energi. Hingga akhirnya Nian Bing pun mempraktekannya dengan harus tetap tenang. Secara bergantian Nian Bing membuat masakan sihir. Gurunya pun mengatakan untuk standar memasak Nian Bing cukup mengesankan. Gurunya pun akan terus mengajarkan Nian Bing sampai Nian Bing layak disebut penerus koki iblis. 哦，会全力教导你，可圈可点了。 Setelah hal itu, gurunya pun terus mengajarkan memasak dan yang lainnya kepada Nian Bing. Hingga 3 tahun berlalu pelatihan Nian Bing. Akhirnya ia bisa memotong kayu dengan rata. Gurunya pun mengatakan sudah saatnya Nian Bing memiliki pisaunya sendiri. Namun tergantung lulus atau tidak dari ujian orang itu. 不会冲突反噬。 但身手必须灵活。 你还得通过那个人的考。 Setelah hal tersebut, di pinggiran kota salju terlihatlah rombongan kereta kuda. Di sisi lain, Nian Bing dan gurunya pun akan berbelanja ke kota es salju. Ketika beristirahat, gurunya pun tidak mau Nian Bing menghilangkan hawa panas dikarenakan sihirnya terlalu ekstrim. Gurunya melihat bahwa Nian Bing telah menjadi penyihir tingkat menengah. Namun ketika itu ada 2 prajurit dari kesatria bulu perak yang menyuruh Nian Bing dan gurunya untuk segera pergi dikarenakan ada kereta kuda yang akan lewat. 我们现在就离开，真天下。 Tapi karena salah satu prajurit tersinggung dengan ucapan Nian Bing, ia pun berniat menyerang guru Nian Bing. Namun Nian Bing menyerangnya dan berhasil mengalahkan prajurit itu. Namun tidak lama komandan prajurit itu muncul dan memarahi 2 bawahannya
yang tidak becus menangani masalah sepele ini. Kemudian komandan pasukan meminta maaf dan memberikan 3 koin emas kepada guru Nian Bing, yaitu sebagai kompensasi. Terlihatlah nyonya di dalam kereta menyuruh agar semua pasukan beristirahat. 方才是我们不。经敌役嘛，怎么可能？ Dan ketika Nian Bing melihat nyonya tersebut yang bernama Nyonya Ruyan, ia pun langsung berlari sambil berteriak mama. Jelas saja prajurit langsung menghalanginya, tapi pastinya Nyonya Ruyan langsung menolong Nian Bing ketika didesak oleh prajurit. Tidak sengaja Nian Bing pun merobek rok Nyonya Ruyan. Ketika itu anaknya Nyonya Ruyan tidak suka ibunya disebut mama oleh Nian Bing. Gurunya pun meminta maaf. Nian Bing seperti ini karena trauma orang tuanya telah meninggoy. Kemudian Nyonya Ruyan memberikan giok kepada Nian Bing, dan jika kelak Nian Bing mengalami masalah, yaitu di 3 kaisaran, tunjukkan saja itu. Komandan Feng memprotes mengapa memberikan liontin itu kepada Nian Bing, tapi Nyonya berkata ia yakin suatu hari nanti Nian Bing akan mengukir namanya di benua ini. Komandan juga mencopot salah satu bulu prajuritnya dikarenakan berlebihan kepada Nian Bing. 孩子，别 那也没有我可爱。夫人， 看来如果你在奥兰帝国遇到，不是我妈妈，我不许您把这么贵，对付一个孩，你呀，一天就用最严格的标准交出你的灵域。 Kembali kepada Nian Bing yang menjelaskan tingkatan penyihir dari dasar sampai keturunan dewa paling kuat. Ternyata tingkatan prajurit juga sama, dari dasar sampai menjadi martial god. Gurunya pun memeriksa liontin itu yang ternyata ini adalah giok heti yang terbaik, jenis giok teratas yang sangat sulit ditemukan. Gurunya pun menyuruh menyimpan baik-baik liontin giok dan jangan pernah tunjukkan kepada siapapun. Sementara itu ternyata Nyonya Ruyan membawa anaknya untuk dijadikan murid oleh pendeta Dewi Es. 妈妈，学女神祭司。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Bing Hou Mochu atau Magic Saver or NS part ke-1-nya. Untuk pas selanjutnya akan diupdate spatnya, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton Cyberdetik ini dan selalu support channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.